Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang pada saat ini akan membahas materi tentang materi e-commerce dengan dosen pengampu Ji Sinche Nelly Rondonowu SEMM AK. Adapun kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Kurniawan Tibatara, yang kedua Citra Salniati Malisa, dan yang ketiga yaitu Erin Flandrina Gamani. Kami dari kelas C3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Yang pertama adalah pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Berikut jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini biasanya membeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda perlu membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Jenis-jenis e-commerce yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Yang kelima, business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contohnya, B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Yang keenam, consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat e-commerce. Manfaat dalam e-commerce dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai sistem transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Selanjutnya, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Selanjutnya, melebarkan jangkauan atau global reach. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia, tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Selanjutnya ada meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses di setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan.
Selanjutnya, ada meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan pengefisien biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga, untuk lebih menyempurnakan pengefisien biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik tidak harus ditingkatkan. Selanjutnya, ada memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual, apabila kehabisan barang, dapat memesannya setiap waktu karena online, serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam sebuah komputer. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ancaman menggunakan e-commerce. Ancaman menggunakan e-commerce merupakan kemungkinan-kemungkinan yang munculnya kejadian yang dapat membahayakan aset-aset yang berharga. Berikut ada beberapa bentuk ancaman yang mungkin saja terjadi, yaitu yang pertama ada sistem penetration, yaitu orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada authorization atau violation, yaitu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Selanjutnya ada planting, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal, tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Selanjutnya ada communication monitoring, yaitu seseorang yang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Selanjutnya ada communication tampering, yaitu segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Selanjutnya ada denial of service, yaitu menghalangi seseorang dalam mengakses informasi sumber dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada repudiation, yaitu penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal berbasis commerce dalam sebuah perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan menilai aktivitas organisasi tersebut agar terkendali dengan baik. Auditor internal dalam organisasi perusahaan merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi. Keberadaan auditor internal membantu perusahaan dalam menjaga akuntabilitas dan ketetapan perusahaan atau organisasi atas hal-hal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penerapan e-commerce pada perusahaan belum tentu berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang dapat mengganggu. Sistem e-commerce yang diterapkan perusahaan memungkinkan adanya risiko-risiko yang baru ditimbulkan dengan penggunaan internet, kerahasiaan data perusahaan, keamanan aset-aset perusahaan. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan terkait dengan sistem internal kontrol perusahaan, dapat dilakukan dengan cara melakukan audit internal terhadap program-program yang telah menjadi program kerja dari sebuah perusahaan. Audit internal perusahaan dapat dilakukan secara berkala tanpa pembuatan jadwal waktu audit. Hal ini juga menguji kepatuhan kerja karyawan perusahaan terhadap rencana-rencana program yang telah ditetapkan serta dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan yang dilakukan. Audit internal dalam perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program perusahaan, pemberian saran dan masukan terhadap program yang sudah berjalan, menguji tanggung jawab setiap anggota atau karyawan perusahaan terhadap tugas-tugas yang telah diberikan.
Demikianlah materi yang telah kami bahas pada saat ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan sekian dan